Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu Namo Buddhaya. Halo semuanya teman-teman Polteknaker. Sebelumnya saya sebagai host, perkenalkan nama saya David Al-Zaid dan saya di sini bersama narasumber dari PT Bank Sari Utama. Boleh memperkenalkan diri, Kak? Baik. Halo semua teman-teman dari Polteknaker. Kenalkan, saya Arya Rekanda dari HR PT Bank Sari Group. Di sini saya bertugas sebagai narasumber yang dimana memang posisi saya di perusahaan ini adalah sebagai HR Talent Acquisition Specialist, yang dimana secara umum dan sederhananya tugas saya ini sebenarnya untuk rekrutmen karyawan baru di perusahaan. Nanti ini bakal penting banget nih buat teman-teman yang pengen lebih tahu mendalami tentang dunia HR ya Kak ya. Baik. Saya ada pertanyaan nih Kak. Pertanyaan pertama untuk Kak Are. Sebenarnya di dalam dunia kerja dunia HR ini apa sih tantangan utamanya ya dalam menghadapi seorang mengelola hubungan nih antara perusahaan dan karyawannya Kak? Oke, baik. Begini Dav, tantangan utama seorang HR itu dalam mengelola hubungan antara perusahaan dan karyawan itu adalah yang tepatnya adalah menjaga keseimbangan di antara kedua belah pihak. Karena kalau kita dalami, biasanya di satu sisi perusahaan itu intinya berfokus pada produktivitas, pada profit, dan juga pada kepentingan bisnis. Sedangkan kalau untuk karyawan, biasanya mereka itu juga berfokus pada kebutuhannya. Misalnya kesejahteraan, pengakuan, dan juga kesempatan berkembang. Seperti itu tantangannya. Wah, tantangannya sangat banyak ya Kak Are. Dan bagaimana sih dalam HR itu mengelola kemampuan negosiasinya dapat membantu nih buat ngejembatani nih antara kedua belah pihak yang tadi udah dijelaskan oleh tantangannya ya Kak. Oke, baik. Nah, kemampuan negosiasi dalam case atau masalah di hubungan antara perusahaan dan karyawan, biasanya itu HR itu memegang peran yang sangat penting dalam negosiasi. Karena kalau kita mendapatkan atau mempunyai negosiasi yang baik, HR itu dapat memahami dan mengakomodasikan kepentingan antara kedua belah pihak. Karena kalau hasil dari negosiasi menurut saya adalah itu bukan antara menang dan kalah, tapi bagaimana HR itu bisa mencapai kesepakatannya yang win-win solution. Artinya di perusahaan juga baik, di karyawan juga baik. Seperti itu. Nah, saya kasih contoh. Misalnya pada suatu contoh bisa aja ada ketidakpahaman atau ketidaksesuaian antara perusahaan dan karyawan terkait jam kerja dia ataupun tunjangan. Nah, biasanya di situ peran HR untuk negosiasi itu sangat penting karena kita juga menjembatani kepentingan perusahaan dan juga karyawan, di mana bisa saja kita membuat solusi untuk jam kerja karyawan yang lebih fleksibel tanpa mengurangi tujuan dari perusahaan. Seperti itu. Banyak ya dalam negosiasi itu kemampuannya kayak gitu. Terus pertanyaan selanjutnya nih Kak, dalam situasi rekrutmen itu sendiri itu bagaimana sih Kak kemampuan untuk negosiasi dalam membantu HR mencapai kesepakatan yang adil nih dalam hal gaji, tunjangan, sama kebutuhan perusahaan serta kandidatnya Kak? Oke. Karena saya juga di bidang rekrutmen, terutama di talent acquisition, kemampuan negosiasi ini itu sudah termasuk sebagai kompetensi untuk HR di bidang rekrutmen atau talent acquisition. Karena memang kompetensi ini sangat penting karena kita yang akan berhubungan dengan para kandidat pada saat kita melakukan proses seleksi karyawan, terutama pada suatu proses atau tahapan offering letter atau penawaran kerja. Nah, karena di offering letter atau penawaran kerja itu biasanya di satu sisi perusahaan itu sudah menetapkan anggaran dan struktur organisasi atau grading atau jabatan yang nanti akan ditempati kandidat tersebut. Nah, tapi kalau kita cermati, kalau kita melakukan proses rekrutmen, tentunya dari kandidat itu juga mempunyai harapan atau ekspektasi terhadap tunjangan, gaji, atau intinya benefit yang mau mereka dapat di perusahaan kita atau yang ingin ditempati. Nah, biasanya kan kalau kita menjadi kandidat ya, biasanya kandidat itu nggak mau tuh kalau dia dapat yang kurang ataupun sama deh sama dia perusahaan sebelumnya atau dia yang
itu biasanya bisa aja kemampuan negosiasi HR terutama di bidang rekrutmen itu harus benar-benar jeli. Oke, misalnya pada saat kita mempunyai anggaran yang hanya menyanggupi ekspektasi dia itu di bawah gaji dia, tapi kita punya benefit-benefit lainnya, kayak misal suatu kandidat itu rumahnya lebih dekat jaraknya dari perusahaan kita, tapi tempat kerja dia sekarang jaraknya itu lebih jauh, bahkan memakan waktu lah, misalnya apalagi dia memakai kendaraan pribadi atau apapun. Nah, anggaran kita nggak cukup di kandidat tersebut, tapi kita punya benefit lain seperti itu tadi, jarak tempuh antara rumah dan perusahaan lebih dekat. Berarti kan dia akan menghemat kos dia tuh. Berarti kan di situ ada kemampuan negosiasi HR tuh. Seperti itu. Contohnya sih seperti itu. Kalau untuk tunjangan dan lain-lain bisa saja di perusahaan sebelumnya mungkin dia nggak dapat uang makan atau uang transport, tapi kita yang dekat ada uang makan atau uang transport. Walaupun kalau dikali-kali itu masih di bawah dari ekspektasi dia, tapi dari mempertimbangkan hal-hal yang mungkin seperti jarak, biasanya para kandidat itu juga berpikir dua kali, dan itu kemampuan negosiasi sangat penting di bidang HR, terutama di jabatan rekrutmen atau talent khusus. Wah, berarti dalam tunjangan ini, gaji dalam rekrutmen ini sebenarnya sangat krusial ya dalam merekrut karyawannya ya kan. Betul. Jadi kalau misalnya kita melihat bahwasanya karyawan itu potensial, itu bisa nggak sih Kak sebenarnya buat kita sebagai HR itu menaikkan gitu gaji, atau misalnya penawaran dari sisi perusahaan untuk kandidatnya Kak? Kalau misalnya kandidat itu memang benar-benar dibutuhin nih gitu. Bisa aja, karena kita kan sekali lagi ya, tujuan kita adalah mendapatkan kandidat yang sangat-sangat potensial atau sangat-sangat bagus untuk menggantikan karyawan sebelumnya, atau yang seimbang dengan karyawan yang mau resign, yang benar dia menggantikan posisi tersebut. Nah, biasanya kalau memang kandidat itu potensial, bisa aja kita memang menaikkan anggarannya. Tapi juga dengan pengalaman, dengan soft skill-nya dia. Jadi kan nggak cuma hard skill ya, kita bicara di sini penilaian itu kita nggak cuma hard skill, tapi juga soft skill dia. Apakah itu sesuai dengan budaya perusahaan kita? Seperti itu. Sangat menarik. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak Ari ini, sebenarnya bagaimana sih seorang itu dapat mengintegrasikan soft skill-nya? Tadi kan Kak Ari udah sempat mention ya tentang soft skill. Itu dalam negosiasi dengan analisis data untuk bagaimana mengatasi tantangan seperti retensi karyawan atau ketidaksesuaian kompetensi dalam tim itu sendiri Kak. Oke, integrasi antara soft skill, negosiasi, dan analisa data di dunia HR itu memungkinkan untuk membuat HR membuat keputusan yang lebih terinformasi dan juga strategis. Karena apalagi tantangannya seperti retensi dan ketidaksesuaian kompetensi karyawan ya. Nah, yang kita tahu retensi itu kan data ketidakpuasan karyawan, di mana kita mencoba mengupayakan langkah-langkah atau cara-cara untuk menahan karyawan potensial tersebut. Nah, di balik faktor retensi ini kan bisa aja kita lihat dulu apa yang membuat kita mempertahankan karyawan potensial tersebut. Biasanya kan kalau karyawan itu biasanya ingin menambah gaji atau jenjang karir yang lebih. Nah, itu bisa kita lakukan negosiasi juga. Nah, bisa saja kan untuk menahan karyawan yang potensial retensi itu dengan cara kita membuat program manajemen karirnya seperti itu. Nah, itu kan nanti juga akan membuat karyawan kita juga kan merasa bahwa dia dihargai, diakui bahwa dia sudah ada proyek nih untuk kedepannya itu kayak seperti apa gitu. Nah, menurut saya sih seperti itu, karena keterampilan negosiasi HR itu balik lagi sangat penting sih, karena apalagi kita sebagai jembatan lah antara pihak perusahaan dan HR gitu. Karena kita harus menilai benar-benar karyawan yang potensial itu seperti apa. Nah, balik lagi kita sudah membicarakan tentang retensi. Tadi kan Dava menanyakan tentang ketidaksesuaian kompetensi ya. Nah, kalau ketidaksesuaian kompetensi biasanya kan itu HR menggunakan analisa datanya itu berdasarkan kondisi karyawan saat ini. Oke, apa sih kompetensi yang nggak sesuai sama dia di posisi tersebut?
Kayak gitu ya. Nah, biasanya dari ketidaksesuaian kompetisi tersebut dan kondisi karyawan saat ini, biasanya kita tuh memberikan negosiasi kepada pimpinan atau manajernya untuk melakukan pelatihan atau coaching terlebih dahulu. Nah, pelatihan itu kita harus analisa dulu tuh datanya tuh seperti apa, kondisinya seperti apa. Sebenarnya yang dibutuhin itu kompetensi seperti apa sih? Misal, oke, saya kasih untuk di jabatan seorang finance, kompetensi yang nggak sesuai dengan suatu karyawan tersebut, misal pajaknya. Nah, accounting itu nggak bicara tentang accounting karena ada pajaknya juga. Nah, dia accountingnya bagus, tapi perhitungan pajaknya juga kurang. Nah, itu kita bisa negosiasi itu ke pimpinan. Nah, sebenarnya nih Pak, kalau kita memberikan pelatihan kepada karyawan tersebut, itu bisa saja meningkatkan produktivitas. Kita hanya mengeluarkan beberapa anggaran, tapi memang karyawan tersebut potensial untuk kita pertahankan. Dan juga itu kan sebagai harapan setelah atau after training itu karyawan memang sudah lengkap kompetensinya seperti itu. Jadi cukup panjang juga penjelasannya, keren banget ya dari Kak Ari. Nah, ini pertanyaan yang mungkin terakhir ya Kak. Kak Ari, mungkin pertanyaan yang keempat nih Kak Ari. Sebenarnya kan saya kan sebagai agensi ya Kak Ari, dan Kak Ari sebagai HR. Saya pengen tanya nih, sebenarnya apa sih tantangan utamanya yang dihadapin HR dalam memenuhi ekspektasi generasi Z Kak? Terus kayak misalnya kayak kebutuhan, fleksibilitas kerja dan pengakuan kerja atau validasi. Terus bagaimana kemampuan HR dalam negosiasi itu dapat membantu nih menjembatani kesenjangan generasi di tempat kerja. Kayak gitu. Oke, baik. Based on experience atau pengalaman saya sebagai talent acquisition dalam merekrut anak-anak Gen Z, biasanya memang Gen Z ini memiliki harapan yang berbeda dari generasi sebelumnya. Nah, terutama dalam hal yang tadi seperti fleksibilitas kerja, terus ada lagi keseimbangan kerja ataupun kehidupan dia atau life balance, dan juga yang terakhir itu kebutuhan untuk merasa diakui di lingkungan kerja atau validasi lah kita nyebutnya. Nah, mereka ini lebih mengutamakan pengalaman kerja yang positif. Biasanya mereka itu maunya budaya kerjanya yang mengikuti mereka gitu loh, yang positif, pokoknya positif. Padahal pada saat kita terjun di dunia industri itu setiap perusahaan itu sudah punya budayanya masing-masing. Kita juga harus mengikuti arus budayanya, bukan kita yang mengubah atau perusahaan yang harus mengikuti kita. Itu salah satu catatan sih sebenarnya. Nah, tapi tantangan utama yang dihadapi HR itu adalah untuk kesenjangannya tentunya kita menjaga dan menciptakan lingkungan kerja yang memang itu sesuai ekspektasi untuk tetap mempertahankan kebutuhan operasional perusahaan yang tadi saya bilang, karena kita nggak bisa ngubah nih budaya perusahaan yang udah ada nih, kayak mau lu siapa lu apa masing-masing seperti itu. Nah, jadi HR ini bisa menawarkan contohnya untuk fleksibilitas kerja. Biasanya kan kalau di sekarang kan ada istilah-istilahnya WFA, work from home, atau WC, work from cafe. Mereka kan maunya seperti itu. Yang penting mereka kerja ya fleksibel gitu, nggak mau terlalu di kantor. Terus padahal kan kalau generasi yang sebelumnya memang kerja itu ya di kantor. Kalau sudah di kantor ya pulang. Ya tapi kan kalau Gen Z itu kan sudah mulai fleksibel, ditambah memang perusahaan-perusahaan sekarang itu banyak yang startup yang memang menerapkan schedule kerja seperti itu. Nah, biasanya kita mampu tuh untuk melakukan kemampuan negosiasi di fleksibilitas kerja tersebut. Kalau memang perusahaan kita juga mendukung itu, tapi tetap kita harus ada batasan dari perusahaan, dari sisi perusahaan, dari sisi manajemen. Kan kita sebagai HR kita menjembatani antara batasan tersebut. Karena nggak semua perusahaan juga itu harus menerapkan kerja di luar atau apa, kan nggak bisa kayak gitu. Jika memang karyawan itu diharapkan hadir pada di suatu perusahaan, maka kita bisa menerapkan sistem hybrid. Jadi suatu waktu dia bisa WFA untuk Gen Z, tapi suatu waktu juga dia harus datang ke kantor, entah itu ada report mingguan atau kerja yang memang diharuskan di kantor. Jadi nggak harus banget di situ. Nah, itu adalah mungkin
salah satu kemampuan negosiasi yang harus dimiliki di suatu kondisi untuk fleksibilitas juga kalau perusahaan HR itu juga mendukung untuk pekerjaan tersebut kayak gitu. Nah, dengan kemampuan seperti itu biasanya kita juga dapat menciptakan dialog terbuka antara karyawan Gen Z dengan perusahaan. Jadinya mereka merasa didengarkan. Balik lagi pengakuan atau validasi, jadi mereka didengarkan tuh seperti itu. Nah, tanpa kita juga merasa kinerja dan tujuan bisnis perusahaan juga tetap berjalan sesuai dengan rencana strategi perusahaan. Itu sih Pak. Terima kasih Kak Arif selaku SR di PT Panansari Utama ya Kak ya. Tadi kita udah banyak nih bertanya-tanya tentang tantangan utama yang dihadapi seorang SR, terus bagaimana situasi menghadapi situasi rekrutmen yang dalam kemampuan negosiasi tentang terkait gaji, tunjangan, serta kebutuhan. Terus kita juga berdiskusi tentang bagaimana sih mengintegrasikan soft skill-nya, dan yang terakhir kita membahas tentang ekspektasi generasi Z. Nah, sebenarnya ada satu lagi nih pertanyaan nih buat Kak Arif. Sebenarnya Kak Arif pengen kasih pesan-kesan nggak sih sebenarnya kayak ke generasi Z itu harus kayak gimana sih gitu buat menghadapi tantangan di dunia kerja itu sendiri. Kalau pesan mungkin balik lagi karena berdasarkan pengalaman saya yang merekrut Gen Z, karena kan ada beberapa Gen Z yang memang saya tipe orang yang memang tidak berpikir bahwa Gen Z itu buruk seperti yang banyak ada tersebar atau apa, karena menurut saya itu stereotip. Karena balik lagi ya, itu namanya perilaku itu ada di masing-masing individu, mau dari generasi apapun, mau itu jenis kelamin apapun, itu baik lagi ke individu. Mungkin pesan-pesannya adalah Gen Z kita ini kan termasuk sudah di tahun atau zaman yang modern. Istilahnya kita sudah banyak fasilitas atau prasarana atau alat yang juga sudah maju dibanding generasi yang sebelumnya. Nah, kita harus mampu juga beradaptasi dengan cepat, karena balik lagi generasi itu kan pasti berubah. Karena yang nanti akan menggantikan kita kan juga generasi nanti sesudahnya, dan itu lebih cepat lagi dari kita. Intinya kita tetap adaptasi itu penting, dan juga kita juga harus terbuka. Kita jangan menutup diri, jadi kita juga jangan merasa bahwa kita yang paling superior di antara semua orang. Karena balik lagi yang saya bilang, hard skill itu oke. Kan tadi saya bicara hard skill, kalau kita beradaptasi dengan alat prasarana, dan yang paling penting itu soft skill-nya juga. Karena balik lagi, kalau di dunia kerja kita nggak cuma mengandalkan hard skill, tapi soft skill itu penting. Salah satunya tadi yang menjadi topik bahasan kita, negosiasi. Hard skill tanpa soft skill juga percuma. Apalagi kan sekarang kita kalau di dunia HR itu kita sudah menilai karyawan itu berdasarkan kompetensi. Jadi kita sudah kompetensi based interview kalau di dunia. Jadi kita tuh kalau nyari jadi itu biasanya bukan cuma hard skill-nya, tapi soft skill-nya. Apakah soft skill-nya itu sudah benar-benar memenuhi budaya perusahaan yang akan dilamar atau belum? Seperti itu menurut saya. Banget nih topik pembahasan kita pada sore hari ini ya Kak. Ya mungkin cukup sekian dari podcast pada sore hari ini. Mungkin kita tutup aja ya Kak. Next mungkin kita bisa ketemu dan ngobrol lagi Kak. Terima kasih Kak atas jadi narasumber. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.